Pemberantasan korupsi di tanah air nampaknya harus semakin ditingkatkan, menyusul anjloknya indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia beberapa waktu lalu. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 anjlok di angka 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya, yakni di angka 38. Melihat realita tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong 2 rancangan undang-undang untuk segera dirampungkan, yakni RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Jokowi menegaskan pemerintah terus berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, korupsi politik dan konflik kepentingan para pejabat menjadi salah satu penyebab utama turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Mahfud juga menegaskan penyusunan dan pengesahan peraturan perundangan yang tidak memenuhi aspek keadilan juga menjadi penilaian yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia. Banyak disorot itu kan korupsi politik dan konflik of interest, di mana politisi ikut ke bisnis, pejabat ikut menentukan bisnis, punya perusahaan, punya saudara dan sebagainya, kan itu yang ditemukan oleh TII itu kan. Nah, jadi bahkan kadangkala proses pembuatan undang-undangan pun tidak fair misalnya ya. Itu ada di catatan-catatan itu. Nah, nanti kita semua bedah. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut penurunan skor indeks persepsi korupsi dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, termasuk andil instansi pemerintah dan penegak hukum yang lain. Yang tentunya dipengaruhi oleh banyak variabel di sana. Capaian kinerja dari berbagai institusi. Sekali lagi, capaian kinerja dari berbagai institusi, termasuk KPK. Termasuk juga situasi kondisi politik dan juga kemudian ekonomi maupun sosial masyarakat. Jebloknya indeks persepsi korupsi Indonesia ke angka 34 juga berdampak pada menurunnya ranking Indonesia dalam indeks pemberantasan korupsi, yakni berada di ranking 110, turun 12 tingkat dari ranking 96. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang terdaftar berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Di level Asia Tenggara, skor Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Jangankan bersaing dengan Singapura yang mengantongi nilai 83, skor IPK Indonesia kini kalah dengan Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Dari Jakarta, Tim Media Group Network. Lalu apa pemirsa yang menjadi mandat dan amanah dari Presiden untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia yang merosot? Benarkah kualitas pemberantasan korupsi di tanah air memang melemah? Kita tanyakan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah bergabung lewat saluran Zoom pada pagi hari ini. Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Mahfud, indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Apa yang menjadi evaluasi dan arahan Presiden Joko Widodo terhadap jajaran kementerian dan jajaran penegak hukum lainnya, Pak Mahfud, beberapa waktu lalu? Ya, Presiden ini sangat perhatian, menaruh perhatian dengan ini sampai kami 4 kali rapat ya, saya yang bersama KPK dan Kapolri dan Jaksa Agung itu 2 kali, termasuk kemudian disusul jumpa pers, kemudian saya sendiri itu sekali, kemudian saya bersama menteri-menteri terkait seperti Menteri Investasi, Menteri Maritim, kemudian menteri lain-lain itu juga sekali. Jadi serius, apa arahannya ya? Jadi perbaiki
memang semula sih kita kaget, tetapi kan saya kemudian mengundang pimpinan TI Indonesia ya, kemudian pimpinan partnership, kemudian pimpinan Litbang Kompas, dari Litbang Kompas. Saya tanya ini apa sebabnya. Memang kemudian sesudah dibedah-bedah, ya secara umum kalau di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ya, serta bangunnya demokrasi naik. Tetapi memang tadi yang Anda sebut tuh, korupsi politik, conflict of interest. Nah itu yang banyak. Korupsi politik itu disebutkan ya, misalnya begini, pejabat politik itu punya perusahaan, atau kalau ngasih proyek nitip perusahaan orang yang punya kepentingan dengan dia atau family atau apa gitu. Nah itu semua tercatat di DPR. Misalnya kalau membuat undang-undang itu diketahui bahwa di situ sering terjadi hal-hal yang pro korupsi itu ditolak gitu. Misalnya yang kita ajukan sudah dengan resmi dan selalu berteriak-teriak, undang-undang perampasan aset. Kita katakan itu kasus BLBI, kalau ada undang-undang perampasan aset sudah lebih produktif. Kami menindak kasus BLBI itu dari 111 triliun rupiah uang negara yang ditelep, kami selamatkan sampai hari ini udah 32 triliun. Nah sisanya itu masih membulat, asetnya dialihkan ke luar negeri, diwariskan dan sebagainya. Nah seandainya ada undang-undang perampasan aset itu akan lebih mudah kami menangani. Ada undang-undang juga yang sangat penting nih, pembatasan transaksi uang kartal ya, uang tunai. Jadi kalau Anda bertransaksi lebih dari 100 juta harus diambil dari bank dan kirim ke bank lain gitu. Nah, di tempat kita korupsi itu kan pakai uang tunai dengan koper dalam bentuk dolar dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Kalau ada uang kita menemukan orang bertransaksi di luar, itu anggap korupsi dulu, tangkap gitu. Tapi kalau lewat bank harus jelas. Misalnya di sebuah daerah ya, uang diturunkan untuk proyek ini 200 miliar misalnya. Dikeluarkan dari bank, uang dana transfer dari pusat untuk dana khusus misalnya ya. Nah kemudian ditarik dari bank, tidak dibelanjakan kemana, tidak jelas. Harusnya dikirim ke bank lain untuk keperluan apa. Nah inilah DPR sampai sekarang ditolak. Belum lagi ya, kong kali kong dalam pembuatan undang-undang itu juga dicatat oleh lembaga survei ini. Kemudian juga lembaga yudikatif, hakim ditangkap, korupsi peradilan, itu semua mempengaruhi. Nah, tetapi kita melihat di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung misalnya, itu apresiasinya cukup tinggi karena kemudian disebut korupsi-korupsi besar itu seperti Sabri. Nah, sekarang ini baru kemarin Apeng itu Darmadi itu siapa? Itu juga dituntut hukuman seumur hidup. Mudah-mudahan pengadilan paham dengan ini bahwa siapa itu si Apeng itu, taruhlah Apeng ya, sebutannya Apeng. Itu memang menggelapkan atau mencuri hutan produksi dan hutan lindung selama bertahun-tahun diproduksi, dia menikmati uangnya dari luar negeri. Oke, kita ke pengadilan. Kayak gitu tuh kita lakukan penegakan sekarang kalau dari sudut eksekutif. Jadi kita mari bekerja sama, eksekutif dan yudikatif gitu. Baik. Bersama legislatifnya, karena angka penurunan itu terjadi di 3 lembaga ini. Baik, gitu. Pak Mahfud, tadi Anda katakan ada korupsi politik, kemudian ada korupsi peradilan yang juga di situ ternyata orang-orang besar juga ya yang ternyata terlibat dalam kasus korupsi begitu. Nah, saya menyinggung soal pernyataan Anda yang mengatakan bahwa turunnya CPI Corruption Perception Index di Indonesia ini juga salah satunya disebabkan pernyataan 2 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini, yaitu Pak Luhut dan Pak Tito. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut Pak Mahfud soal hal ini? Kenapa bisa pernyataan menteri ini menurunkan CPI? Saya jelaskan itu bukan pernyataan dari saya langsung begini. Wartawan itu tanya, Pak, apakah penurunan indeks ini karena pernyataan Pak Luhut tentang UTT dan Pak Tito? Nah, saya katakan itu dilaporkan oleh KPK sebagai
hal yang berpengaruh kepada presiden. Oke. Tetapi saya katakan itu tidak benar. Kenapa? Karena pernyataan Pak Luhut itu kan terjadi 20 November. Pak Tito juga sekitar November gitu. Sementara hasil SIGI ini itu sudah dipotong per bulan Oktober, sehingga itu tidak masuk. Nah, oleh sebab itu pengaruh atas itu mungkin akan terjadi pada tahun berikutnya. Karena ini dipotong Oktober per Oktober gitu. Dan oleh sebab itu ya kita anggap ya, anggap itu sebagai laporan karena keprihatinan. Tapi dari sudut logika sudah kita diskusikan tuh enggak masuk, enggak menjadi penyebab sekarang. Kalau mau jadi penyebab apakah positif atau negatif itu nanti pada tahun berikutnya. Nah, itu memang masuk di laporan kepada presiden di dalam rapat resmi bahwa ini Pak salah satu penyebabnya gitu. Tapi saya jelaskan ya enggak juga sih, karena tanggal 20 Oktober tuh udah dipotong. Pernyataan itu kan keluar 20 November. Coba di googling ya, kan 20 November baru keluar. Iya, pada akhir tahun tahun 2022. Tapi begini, Prof. Mahfud, saya kalau melihat di website dari Transparency International Indonesia ini, turunnya indeks korupsi di Indonesia jadi 34 ini menjadi salah satu bentuk respon pemerintah terhadap praktik korupsi ini dianggap bergerak tapi lambat, Prof. Mahfud. Nah, ini bagaimana respon Anda soal hal ini? Ya bisa saja bergerak tapi lambat, karena bagi dunia internasional yang di SIGI itu kan sebenarnya kan bukan hanya kejaksaan tetapi juga pengadilan. Kemudian tadi kelambatan itu disebabkan juga oleh proses itu konflik of interest. Kalau ada orang mau investasi di Indonesia itu pejabatnya minta jatah. Ada itu banyak temuannya. Ada juga izin yang sudah dikeluarkan itu dianggap belum selesai, lalu dikeluarkan izin ke orang lain, atau harus minta izin ke lembaga lain. Itu lambat sekali proses investasi, sehingga juga memperlambat proses pemberantasan korupsi. Nah, itu kita akui ada. Oleh sebab itu perintah presiden supaya semua birokrasi pemerintahan itu supaya membersihkan praktek-praktek seperti ini. Karena itu bagaimanapun masih banyak kok. Bukan hanya ke lembaga internasional. Di kantor saya laporan-laporan yang seperti itu banyak gitu. Sehingga saya mengkonfirmasi penelitian itu sebagai persepsi. Benar persepsinya, meskipun faktanya tentu bisa diurai dengan uraian-uraian yang saya sampaikan secara singkat tadi. Baik, tentunya kita berharap semoga indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2023 tidak lagi anjlok, tapi ada peningkatan lebih baik lagi. Prof. Mahfud, terima kasih waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat beraktivitas.